Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana dia memberitakan berita terbaru dan juga pesan Tuhan sekaligus penglihatan. Pada tahun 2026, tanggal 8 bulan Maret ini. Tanpa basa-basi panjang lebar, langsung saja kita ke video ya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Malam Thomas, Malam Pak Daud, haleluya. gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud dan biasa di luar. Kita doa ya. Siap Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan. Berkati kami semua Tuhan, lawat ya Tuhan. Amin. Amin. Ya malam Pak Daud, malam hari ini Pak Daud mau membahas tema apa nih Pak Daud? Setan yang ada di Indonesia sama setan yang ada di Thailand itu beda Thomas. Beda Pak Daud. Apa bedanya Pak Daud? Kalau setan Indonesia itu lebih serem Thomas. Lebih serem ya. Nah, dan cara setannya Indonesia kebanyakan itu adalah jenis setan untuk bikin bangkrut. Setan di Indonesia untuk bikin bangkrut Pak Daud ya. Setan untuk bikin sakit parah. Sakit parah. Atau setan yang untuk bikin santet, bunuh orang. Setan untuk bikin santet, jadi untuk bikin sakit parah, bikin bangkrut, bikin santet. Oke Pak Daud. Itu kebanyakan di Indonesia lebih kuatnya di situ. Lebih kuat di situ Pak Daud ya. Kalau yang setan di Bangkok Pak Daud. Kalau setan yang ada di Bangkok itu lebih kuat ilmu peletnya. Ilmu pelet dengan santet itu beda Iya, Pak kalau Daud ya. santet membunuh, ilmu pelet itu menarik lawan jenis atau menundukkan. Tapi kalau di Thailand bisa sesama jenis. Nah, aneh tau Thomas. Iya. Jadi setannya beda Thomas. Beda ya Pak Daud. Jadi kalau di Thailand itu kekuatan setannya spesifiknya itu adalah ilmu pelet guna-guna. Menundukkan diri Pak Daud ya. Sama ilmu kebal. Oh di Bangkok itu terkenal juga Pak ilmu kebal ya Pak. Ada, tapi tidak sekuat Indonesia. Enggak suka Indonesia ya. Dan di Thailand itu tak berarti getarannya itu Mas ya. Ilmu penglarisannya yang kuat. Oh, yang di Thailand ini yang kuat tuh ilmu pelarisannya juga Pak Daud ya. Iya. Kalau di Indonesia banyak bikin bangkrutnya. Iya. Jadi sama-sama setan tapi cara kerjanya beda Thomas. Oke, Pak, kalau itu kan perbedaannya. Kalau kesamanya pasti pertama adalah kesamaan sama setan ya Pak Daud ya. Ya podo setane. Kalau setannya. Sama Pak Daud, setannya. Oke. Kalau boleh saya tanya Pak Daud, tiba-tiba terbesit mempertanya. Pak, kan ada kita lihat di daerah tertentu itu ada orang dengan mungkin etnis yang berbeda kan, bisa ilmu kebal. Ya, kebalnya ala Tiongkok gitu kan Pak Daud ya. Sama kebalnya Indonesia tuh kalau diadu tuh gimana Pak Daud? Tergantung daerahnya, Mas. Karena kan ada teritorial. Oh. Kalau mau ngadu ya harus di beda tempat di jalur netral. Misalnya kami bawa dari orang dukun Cina Singkawang sama Jawa diadu gitu Pak Daud ya. Diadu bukan di Indonesia, bukan di Cina, tapi di tengah-tengah di laut, di pulau tengah laut. Nah, itu yang beda negara. Kalau menurut Pak Daud, tafsir Pak Daud
analisa Pak Daud mantan dukun kalau diadu gitu menang siapa Pak Daud? Kalau saya sudah bertobat ada kuasa Yesus, pasti lebih menang. Yes, itu pasti. Kita aja bukan yang penting selama bersama Tuhan kita pasti lebih menang Pak Daud ya. Bukan karena saya, bukan karena kita, tapi karena Karena Yesus Yesus menyertai. menyertai kita. Catat saudara ya, catat kalau kita punya kuasa Tuhan, kita percaya Yesus, kita punya kuasa yang lebih besar. Nah, gimana Thomas? Luar biasa. Kan sebenarnya kan ada ini Pak Daud, atraksi-atraksi. Nah Pak Daud kalau atraksi-atraksi setannya Eropa misalnya itu kalau diadu sama setannya Cina itu gimana dukun Cina Pak Daud? Belum kepikir karena saya kan belum melihat banyak perdukunan Eropa. Oh, tapi kalau Bangkok kemarin kita sudah lihat Pak Daud ya. Iya. Berarti, Kalau setahu saya India lebih kuat daripada Bangkok. oh India bisa lebih kuat Pak Daud ya. Iya. Setahu saya lebih kuat. Oh, karena Pak Daud juga pernah mengalahkan orang yang dianggap berkuasa di sana Pak Daud ya. Iya. Pak Daud, Oke, teman. kalau misal berarti ilmu pelet Bangkok itu sulit ditawarkan dengan doa-doa yang harus khusus Pak Daud ya. Dengan doa kita bisa, tapi harus ada khusus. Ada khusus ya. Ini baru saya dalemin dulu. Oh, Nah, nanti bulan 6 kita ke sana supaya lebih jelas. haleluya. Siap, Pak Daud. Tanya lagi Pak Supaya Daud. A1. Yes, Pak Daud, kalau misalnya orang itu kena pelet di Bangkok, dia pulang ke Indonesia, ilmunya hilang nggak? Kuasanya hilang nggak? Tetap kena. Kalau udah masuk jiwa tetap kena. Meskipun pindah pulau Pak Daud. Iya. Kan ada kepercayaan nih Pak Daud. Kita kalau kena ilmu santet, kena pelet, kalau dipindah ke lewat pulau, lewat laut, itu ilmunya hilang tuh benar nggak Pak Daud? Itu hanya mengurangi kekuatannya aja. Oh, tapi tetap kuasanya ada Pak Daud ya. Iya, itu melekat di jiwa. Kelemahan ilmu pelet itu adalah putus kontak. Maksudnya gimana Pak Daud? Putus kontaknya. Putus hubungan, komunikasi apapun. Jadi Dengan tidak yang WhatsApp, dituju. tidak telepon, tidak Iya, mikirkan dia ya. Itu iya. hilang langsung Pak Daud. Itu bisa hilang langsung. Bertahap. Terus Pak Daud kok ada kepercayaan bahwa rambut itu bisa buat nyantet orang tuh bener nggak Pak Daud? Bisa, kuku aja bisa. Kenapa harus rambut dan kuku Pak? Ini bisa dijelaskan secara ilmiah Pak Daud. Karena yang berhubungan dengan yang dituju toh. Oh, kalau misalnya Langsung. selain kuku, selain rambut Baju bisa nggak? juga bisa. Baju Yang pernah bisa kalau bau dipakai. keringat. Oh, Iya, atau bau keringat. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan orang itu Pak Daud ya. iya. Kalau air liur bisa nggak Pak Daud? Hah? Kalau air liur bisa nggak? Bisa, kacamata aja bisa. Kacamata yang pernah dipakai kan Pak Daud, bukan yang baru kan? Iya, yang pernah dipakai. Wah, gitu Intinya ya ada yang berhubungan. berhubungan ya. Tapi kalau kacamata Thomas susah karena Christian Dior. Harganya mahal. Pak Daud, saya mau bahas agak sedikit, mungkin agak vulgar Pak Daud. Itu lagi viral Pak di YouTube dimanapun tuh tentang apa namanya susuk alat kelamin wanita Pak. Itu gimana Pak? Kan lagi viral nih Pak. Kalau susuk yang ditanam di alat kelamin wanita itu lebih kuat dari jenis yang hanya mantra. Oh, apa? Karena kalau yang di alat kelamin itu mengikat jiwa sampai roh dan orang itu seperti kena ketagihan narkoba. Jadi ketagihannya dalam bentuk ketagihan cinta atau berhubungan seks Pak? Hubungan seks. Jadi itu kayak robot seks buat seseorang gitu Pak ya? Itu seperti orang terkena narkoba. Oh, itu jenis penanganannya sulit nggak Pak Daud? Putus kontak, tapi itu agak lama. Oh, Nah, yang di Thailand rata-rata pakai itu. termasuk yang sesama jenis Pak Daud ya? Iya. Wah ngeri Pak Daud ya. Haleluya.
Makanya Oke. saya tidur di samping kamarnya Pak Daud. Ya, oke. Oke, Langsung pertanyaan yang pertama. Pak Daud selama jadi intelijen, pernah nggak ada santet pelet kepada presiden, Pak? Kalau tugas kita dulu kan mendoain, melindungi, menjaga, dan menjadi tameng hidup. Aha. Nah, itu pasti ada, Oh, tapi tidak bisa kena. pertanyaan gini Pak, secara orang logika ya, kan presiden kan jenis kelamin laki-laki. Kenapa ada orang nyantet pelet ke laki-laki, Pak? Apakah itu perempuan atau laki-laki, Pak? Itu kalau di Indonesia kasusnya selalu lawan jenis. Berarti yang pakai santet pelet itu Paling beda perempuan ya? Thailand aja. Oh, iya iya iya. Oke, Oke, paham. teman. Oke, yang pertama. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Dautoni di channel Kristen Koinspiratif, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung juga, yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Firman Tuhan ini tentang berbuah dalam tekanan. Seorang petani sibuk memotong ranting-ranting pohon anggurnya karena kemarau panjang. Banyak tanaman di desa itu mati kekeringan. Anehnya, kebun anggur petani tetap menghasilkan buah. Mengapa anggurmu tetap berbuah padahal tak ada hujan? Tanya tetangganya. Petani itu menjelaskan, karena tanaman anggur mempunyai akar yang kuat dan bisa mencari sumber air jauh ke dalam sumber air yang tersembunyi. Tekanan hidup bisa membuat banyak orang tawar hati, tetapi orang yang tinggal di dalam Kristus akan tetap kuat dan berbuah. Dan itu dia inti pesan dari firman Tuhan yang ada di Yohanes 15 ayat 5. Dan saya undur pamit, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah mau mendukung channel Kristen Koinspiratif dan juga nonton videonya. Ya, saya undur pamit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.